Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ini bulan Waalaikumsalam puasa ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, walaupun bulan Ramadan, mudah-mudahan tidak menyurutkan niat teman-teman semua untuk tetap belajar di malam hari ini. Baik, untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama supaya perkuliahan kita lancar, tidak ada kendala apapun ya, dan semuanya diberikan kelulusan tepat waktu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya ya masing-masing, saya persilahkan. Amin, amin. Baik, terima kasih. Nah, jadi pada malam hari ini ya, kita akan belajar tentang matematika bisnis. Sebelum Bu Puji yang akan menyampaikan materi, saya izin share dulu ya, teman-teman semuanya ya. Teman-teman sudah bisa melihat full screen saya ya. Sudah, Bu. Ya, jadi malam hari ini kita akan belajar tentang matematika bisnis. Pada mata kuliah kali ini, dosen pengajarnya adalah Ibu Dr. Puji Subekti, SSI, MSI. Jadi memang beliau adalah pakarnya matematika dan bisnis ya. Nanti untuk lebih jelasnya Bu Puji ini siapa nanti akan dijelaskan sendiri oleh beliau. Yang pasti beliau ini ketua inkubator bisnis di Institut Asia Malang. Pasti teman-teman tahu ya di mana letak kantornya. Atau mungkin ada yang belum pernah ke Institut Asia mungkin ya, karena ada yang jauh dari Maluku, dari Trenggalek. Nah, mudah-mudahan nanti di saat wisuda kita bisa bertemu, bisa berkumpul ya, sharing sebentar dan melihat-lihat lingkungan kampus tercinta kita. Dan saya sendiri Widya Haryanti Rahayu ya, SPD MPD sebagai dosen koordinator pada malam hari ini. Untuk perkuliahan tentunya ada rules yang teman-teman harus patuhi supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Jadi untuk sesi ini jangan lupa gunakan nama asli atau sesuai KTP supaya nanti ketika absensi ya saya tidak salah memasukkan nama teman-teman semua di dalam attendance list itu. Kemudian yang kedua disarankan menggunakan komputer atau laptop karena dikhawatirkan akan ada praktek dan sebagainya. Yang ketiga, join tepat waktu dan hindari multitasking supaya perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik. Gunakan pakaian yang sopan walaupun kita secara online ya, tapi performa sangatlah penting untuk menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Kemudian yang kelima, pilih tempat yang sesuai, perhatikan pencahayaan, background, dan suara yang mengganggu. Jangan sampai ada suara yang mengganggu. Kalau saya memang pencahayaannya kurang bagus ya, karena jujur aja nih, ruang kerja saya ini masih 70%. 70% belum selesai, tinggal 30% lagi. Kemudian yang keenam, jangan lupa on cam, nyalakan kamera untuk menghargai orang yang sedang berbicara. Mintalah izin saat tidak bisa menyalakan kamera. Mungkin teman-teman ada kamera yang rusak atau sedang di perjalanan baru pulang kerja. Nah, diperbolehkan tidak on cam dengan meminta izin. Yang terakhir, mute ketika tidak sedang berbicara dan silahkan raise hand ketika minta izin berbicara. Jadi itu ya rule singkatnya perkuliahan matematika bisnis pada malam hari ini. Supaya tidak membuang waktu terlalu banyak, langsung aja kita sambut Ibu Dr. Puji Subekti. Kepada beliau, layar dan suara dipersilakan. Terima kasih Bu Widya. Wah, keren banget ini ya. Koordinatornya udah keren kayak gini, apalagi teman-teman yang mau belajar ini ya. Terima kasih Bu Widya, waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang ada di rumah. Mungkin ada yang di dalam atau Waalaikumsalam. seperti apa ini karena masih ada yang teman-teman yang belum on cam. Oke, tidak apa-apa. Dimanapun berada, tidak menghalangi niatan dari teman-teman untuk tetap belajar karena memang pada kesempatan malam hari ini adalah kali pertama saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa karena di usia teman-teman yang saat ini eh, luar biasa ya. Teman-teman masih semangat belajarnya, kemudian di tengah-tengah puasa juga yang harus menjalankan ibadah puasa dan juga tarawih juga.
harus kuliah terlebih dahulu, kemudian nanti baru terawih di belakang seperti itu ya. Karena memang sesuai dengan kesepakatan kita, Bapak Ibu semuanya, eh, selama perkuliahan nanti kita menyelesaikan perkuliahan kita sampai dengan pukul 9 malam nanti. Dan tentunya nanti saya akan ditemani oleh dosen koordinator dari mata kuliah kita Matematika Bisnis, yaitu Ibu Widya Haryanti. Dan sebelumnya, jadikan saya share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu, untuk mata kuliah kita selama satu periode ke depan ada beberapa yang nanti akan kita bahas. Salah satunya diantaranya yaitu tentang matematika bisnis itu seperti apa, seperti itu ya. Sudah nampak ya teman-teman? Baik. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. eh Baik teman-teman, selama perkuliahan kita satu semester ke depan, sepertinya punya saya nge-lag. Ada di slide berapakah? Kalau boleh saya diinformasikan? Matematika bisnis, slide matematika bisnis. Bukan. Iya, Bu. Oh ya, oke baik. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Puji Subakti. Tepatnya saya di sini akan menemani teman-teman semuanya belajar matematika bisnis. Saya yakin kalau ini bukan mata kuliah wajib, ini tidak akan dipilih oleh teman-teman. Dan saya tahu banget karena ini adalah mata kuliah wajib, jadi teman-teman harus memilih mata kuliah ini. Dan saya tahu di antara sekian banyak orang yang ada di sini, itu masuk di sini tuh karena salah satunya menghindari yang namanya matematik. Masuk di manajemen karena menghindari yang namanya matematik. Tapi pada kenyataannya, teman-teman ketemu dengan yang namanya matematik. Kenapa harus ada matematik dan sebagainya? Kenapa harus kita perlu belajar matematik? Padahal itu adalah sesuatu yang notabene mulai dari kecilnya teman-teman itu sudah dianggap sebagai momoknya teman-teman. Jadi itu bukanlah hal yang apa ya? Bukan hal yang tabu lagi kalau misalkan kita ngomongkan tentang yang namanya matematik itu susah, matematik itu sulit, matematik itu menyeramkan dan masih banyak lagi. Namun teman-teman semua yang ada di sini, kita hadir di sini, belajar di sini untuk menghilangkan semua image yang seperti itu dan saat ini kita sama-sama akan belajar tentang apa itu matematika bisnis. Kenapa kok perlu banget tentang matematika bisnis ini, teman-teman? Karena secara tidak langsung kita ada di sini, eh, tentunya tidak hanya sebagai job seeker aja, kalau bisa kita juga sebagai job creator juga, bagaimana kita bisa mengelola bisnis kita seperti itu, dan bagaimana kita bisa pengelolaan keuangan kita, itu semuanya hubungannya dengan yang namanya matematika bisnis. Kalau ngomongkan tentang masalah uang, itu pasti teman-teman itu tahu semuanya. Jangankan teman-teman, ibu saya yang nggak ngerti yang namanya matematik, nggak bisa baca tulis, itu kalau diomongin tentang yang namanya duit, itu ujung-ujungnya beliau itu selalu paham. Dan bahkan dikejar Rp500 pun, itu bakalan dikejar ke ujung dunia, ya kan? Apalagi kalau misalkan ibu-ibu ini, ibu-ibu yang, atau calon ibu-ibu yang ada di sini nih. Kalau misalkan belanja Rp500, kalau beli apa namanya beli cabe di dekat rumah itu yang cuma jaraknya itu adalah 2 rumah dari tempat kita, itu harganya adalah 1.500. Tapi ada cabe yang harganya itu cuma Rp500 tapi jaraknya lebih jauh dari rumah kita. Itu pasti dibela-belain untuk datang ke tempat yang jauh itu untuk ngapain? Untuk membeli yang harganya lebih murah. Padahal kalau dihitung-hitung, kalau yang namanya duit, itu pasti nanti jauh lebih banyak menghasilkan dan pastinya kalau dihitung sama aja. Dan juga nanti akan ada untung rugi kalau kita memikirkan dari ongkos, kemudian dari tenaga dan sebagainya. Seperti itu. Baik, tak kenal maka tak sayang juga. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Ibu Widya terkait dengan mata kuliah kita yang akan kita ampuh selama satu periode ke depan, selama 7 minggu. Nanti Ibu akan menemani teman-teman belajar tentang yang namanya matematika bisnis. Dan tentunya teman-teman matematika bisnis itu adalah salah satu bagian dari
mata kuliah yang memang harus teman-teman tempuh untuk sebagai syarat agar teman-teman mengetahui bagaimana teman-teman bisa memanajemen dari bisnisnya teman-teman. Ataupun juga memanajemen dari keuangan. Akuntansi butuh ini, manajemen butuh ini, TI butuh ini, SK butuh ini. Seperti itu. Karena apa? Karena dengan yang namanya matematika bisnis itu memudahkan kita dalam perhitungan ataupun dalam mengelola keuangan, dalam mengelola mesin dan sebagainya. Nah, itu perlu banget yang namanya matematika bisnis. Dan tadi sudah disinggung oleh Ibu Widya terkait dengan identitas saya. Jadi pendidikan saya dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 saya semuanya ada di Malang. Dan kebetulan saya sudah menyelesaikan pendidikan saya untuk doktoral saya juga di matematik juga. Saya jadi orang sains mulai dari sarjana saya, S1 saya, kemudian saya melanjutkan tesis saya untuk program magister saya di matematik juga murni. Dan kemudian baru saya melanjutkan karena saya terjun di dunia pendidikan dan saya harus bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa seperti Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dan akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan di pendidikan matematika khususnya di dalam program doktoral. Dan alhamdulillah sudah selesai. Seperti apa yang sudah Ibu Widya tadi sebutkan juga bahwasanya ada beberapa yang memang sudah saya tekuni di bidang ini, di antaranya yaitu salah satunya adalah di Lembaga Ketua Inkubator Bisnis Institut Asia. Kenapa kok yang namanya bisnis dan matematika itu punya hubungan yang erat? Kalau dipikir-pikir, orang-orang sains, orang matematik itu adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang jika harus belajar tentang bisnis. Tapi ketika kita dalami lebih lanjut Bapak Ibu, dengan adanya mata kuliah matematika bisnis ini akan memudahkan kita tentunya dalam pengelolaan baik itu kalau misalkan Bapak Ibu di perusahaan kemudian itu bertemu dengan orang-orang apa namanya analis dan sebagainya dan kemudian minta bantuan Bapak Ibu untuk menghitung analisa dari bisnisnya perusahaan dan sebagainya itu akan memudahkan. Bahkan orang yang bisa analis untuk apa namanya keuangan, matematika bisnis itu akan banyak dicari oleh orang Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu tadi orang biasanya orang pintar matematik atau biasanya orang bisa ngitung aja. Itu tuh orang itu pasti logikanya jalan, logika berpikirnya jalan, kemudian yang lain-lainnya juga jalan. Kalau sudah jalan seperti itu, semuanya akan mengikuti Bapak Ibu. Jadi alangkah beruntungnya bagi Bapak Ibu yang suka matematik. Coba deh, boleh di apa namanya, boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu semuanya kemampuan matematiknya. Kalau saya nilai 1 sampai 10, kemampuan dari Bapak Ibu untuk matematiknya berapa? Boleh dituliskan 1 sampai 10 aja. Boleh. Saya pengen tahu Bapak Ibu semuanya ada di grade mana untuk kemampuan matematiknya. Kira-kira 1 sampai 10 silakan tuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Saya pengen tahu karena kita juga nggak pernah tahu ya. Masing-masing orang nggak pernah menilai dirinya sendiri. Sebenarnya kemampuan saya di matematik itu berapa? 1 sampai 10 silakan tuliskan kemampuan Bapak Ibu matematiknya secara dasar aja. Secara dasar matematiknya berapa? Terima kasih, Mbak Cantika. 5, bintang 5 ini ya. Ada bintang 7 nggak nih ya? Silahkan. Yang lain, silahkan tuliskan kemampuan matematik 5 juga. Wah, ini suka suka kalau ada 5 5. Habis itu nanti muncul lagi nih 5 nih, tengah-tengah ini ya. Bagaimana? Yang lain? Coba, Mbak Cantika, kenapa kok 5? Menilai diri sendiri 5, kenapa? Bisa on mic? Iya Bu, kalau untuk matematika dasar seperti dasar benar-benar cuma jumlah kurang bagi harusnya 10 Bu. Cuma kan Oh, matematika nggak sesimpel itu gitu.
Gitu ya. Oke, karena matematika itu nggak sesimpel yang kita bayangkan, Ibu. Nggak tahu nanti yang kita mau pelajari berapa. Kan nggak tahu juga nih, nanti ke depannya kita itu eh, kayak gimana. Dan tentunya pasti teman-teman ini perlu banyak tahu tentang apa itu yang namanya matematik yang memang dimaksud di dalam matematika bisnis itu seperti apa, seperti itu. Dan kalau boleh tahu ini satu lagi nih alasannya, alasannya teman-teman menuliskan 5. Boleh deh, Mas Reza. Ya Bu, ya dulu memang apa namanya hitung-hitungannya agak agak rumit kalau menurut saya. Oh gitu. Seperti itu. Dulu apa sampai sekarang, Pak? eh Agak kurang sih kalau sekarang sih ya nggak begitu karena kan udah apa bekerja ya, nggak ngurus yang hitung-hitungan gitu. Dan sekarang masuk kuliah dan ternyata ini harus ketemu sama dengan yang namanya matematik. Itu adalah membuat kita jadi agak agak gimana gitu ya, Pak ya. Jujur ya Pak, ini pertama Iya kali Bu. masuk sini terus kemudian dapat mata kuliah matematik, perasaannya gimana tuh? Apa yang terpikir di dalam pikirannya eh Kakak? Ya, waduh, saya bilang ketemu matematika lagi gitu aja sih Bu, dalam waktu dikasih pas ngisi eh, KRS. Oh gitu. Waduh, ketemu matematik ini ya. Padahal saya masuk Iya. sini untuk hindari yang namanya matematik gitu ya Pak ya. Iya Bu, tapi enggak sih, tapi akan dipelajari lebih baik lagi. Oke, Ya, good, good. Thank you alasannya. Jadi bener banget apa yang dikatakan salah sama Pak Reza. Ah, bahwasannya apa yang ada di dalam pikiran kita, kalau kita sudah beranggapan bahwasannya matematika itu bisa, keren dan sebagainya, itu juga akan bawa dampak buat kita juga, Bapak Ibu. Karena apa? Sebenarnya dengan adanya yang namanya matematik itu membuat kita itu jadi berpikir logis. Kalau orang ngomong apa itu nggak mudah dipercaya Bapak Ibu. Jadi kalau orang nggak mudah dipercaya juga, nggak mudah dibodohin juga. Jadi kita lebih banyak berpikir secara logisnya seperti apa. Mau melakukan sesuatu hal pasti diperhitungkan terlebih dahulu tanpa harus apa namanya langsung mengambil tindakan dan sebagainya seperti itu. Dan kalau dilihat, apakah saya masuk di matematik itu adalah sesuatu yang apa namanya yang saya harap-harapkan nggak sama sekali Bapak Ibu. Ternyata apa yang saya pelajari dalam matematik itu adalah di luar dari perkiraan saya. Pasti waktu saya Bapak Ibu belajar manajemen pasti di luar perkiraannya Bapak Ibu. Dipikirnya cuma manajemen bisnis, manajemen apa gitu ya. Tapi harus ada matematik, harus ada statistik dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana Bapak Ibu semuanya nanti bisa mengelola dari datanya Bapak Ibu. Karena apa? Skripsi juga butuh yang namanya pengolahan data. Kemudian bikin jurnal juga butuh yang namanya pengolahan data. Dan itu semua bagian dari matematik. Jadi, apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan, kadang itu tidak sesuai dengan apa yang memang sudah digariskan oleh Tuhan ya kan ya. Padahal kita sudah niatnya udah begini, begini, begini. Ternyata dibelokkan lagi dan sebagainya gitu. Sama halnya dengan saya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita lihat dari yang namanya, mohon maaf ini, tidak tahu kenapa kok di PPT saya yang tadi sudah ada saya simpan tidak muncul gambar dan sebagainya. Ini tadi jadi tidak bisa kayak gitu ya. Begitu Bapak Ibu, itu sesingkat tentang perkenalan saya terhadap siapakah diri saya. Dan pastinya matematik itu keren dan matematik itu oke banget. Apa buktinya kalau matematik itu keren, Bapak Ibu? Saya pengen nguji coba deh. Saya mau nyetel musik dulu sebentar. Kalau sama musik kira-kira masih dengar apa enggak? Sebentar. Baik. Saya pengen main-main dulu sama teman-teman. Saya pengen teman-teman juga mulai merefresh otaknya. Karena apa pada malam hari ini kita akan belajar tentang yang namanya bilangan.
Kemudian kita mau belajar tentang yang namanya himpunan dan kenapa itu penting banget di dalam yang namanya matematika bisnis. Nah, itu saya cuma ingin merefresh ingatan teman-teman terhadap bilangan-bilangan yang ada. Oke. Baik, saya pengen berpartisipasi teman-teman semuanya ya. Apakah suara saya bisa didengar oleh teman-teman? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa. Baik teman-teman, Eh, saya pengen belajar bareng teman-teman, mencoba membuat teman-teman tertarik dengan yang namanya matematika. Matematika itu keren. Kenapa? Karena ada banyak yang bisa kita lakukan dengan yang namanya matematika. Sekarang saya minta tolong teman-teman pikirkan ya, jangan disebutkan. Pikirkan bilangan 1 sampai 10. Berapapun itu, teman-teman. Pikirkan bilangan 1 sampai 10. Berapapun itu. Pikirkan. Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, pilih salah satu bilangan 1 sampai 10 itu jangan disebutkan. Jangan disebutkan. Pikirkan dalam pikirannya teman-teman, aku bilangan 1 sampai 10 aja. Nah, oke. Pilih salah satu, jangan disebutkan, jangan disebutkan. Sudah? Kalau sudah, bilangan yang Bapak Ibu pilih tadi kalikan dengan 2. Bilangan yang Bapak Ibu pilih tadi kalikan dengan 2. Sudah? Bilangan yang Bapak Ibu pilih tadi kalikan dengan 2. Kalau sudah dikali dengan 2, hasilnya tambahkan dengan 10. Tambahkan dengan 10. Sudah? Setelah ditambah 10, hasilnya dibagi 2. Hasilnya dibagi 2. Sudah dibagi 2? Kalau udah dibagi 2, sekarang kurangkan dengan bilangan pilihan Bapak Ibu yang semula tadi. Tuh, berapa tadi ya? Ingat, kurangkan dengan bilangan pilihan Bapak Ibu semula tadi. Sudah? Sudah? Saya akan coba tebak bilangannya Bapak Ibu. Apakah hasilnya adalah 5? Betul? 5? Ibu. Betul, Bu, betul. Benar, Bu. Coba deh. Pak Reza berapa jawabannya Pak Reza? Betul, Bu, 5. Betul. 5. Padahal tadi pilih berapa bilangannya? 8. Oke. Bu Rizky, berapa jawabannya? 5, Bu. Padahal tadi pilih berapa? 4. Kan beda kan? Ya, sekarang. Bu Khalifa, tadi pilih berapa bilangannya? 9, Bu. 9. Tadi ada yang 4, ada yang 9, ada yang 8. Kok bisa ya? Karena sebenarnya Bapak Ibu semua, apa yang kita lakukan tadi, sebenarnya itu ada trik-triknya. Bagaimana kita bisa di antara, loh Bu, bilangannya bisa nggak Bu untuk 1 sampai 1000? Bisa banget. Cuma kalau misalkan saya menyuruh 1 sampai 1000, Bapak Ibu nanti dikali 2, ditambah 10. Bingung kan? Biar nanti waktunya nggak nutut gitu kan. Nah, kenapa kok saya pilih 1 sampai 10? Biar langsung tek
1 sampai 10 gampang dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya Bapak Ibu yang kita pelajari tentang yang namanya matematik. Karena apa? Ya itu tadi, apa yang kita pelajari di sekitar kita itu sebenarnya itu adalah eh, bagaimana kita itu bisa mengapresiasikan diri kita. Kalau misalkan kita itu udah nganggapnya itu susah, ya pasti akan susah. Tapi kalau kita nganggapnya itu mudah, ya pasti akan mudah Bapak Ibu. Jadi tergantung dari yang namanya pemikiran kita harusnya kayak gimana. Sehingga saya berharap teman-teman hari ini dan seterusnya coba dihilangkan dulu image-nya untuk yang namanya nggak suka matematik, karena yang namanya kalau kita nggak suka matematik, nggak suka dosennya, susah untuk bisa belajar. Dan saya berharap nanti teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya, teman-teman? Tentang saya, tentang perkenalan kita, tentang perkenalan matematiknya sebelum kita ada perkuliahan kita malam hari ini. Oke. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Baik, teman-teman semuanya. Kita mulai perkuliahan kita. Dari tadi nggak mulai-mulai ya kayaknya ya. Padahal udah banyak ini yang kita bahas ini ya. Karena emang matematik itu bagi saya emang ada sesuatu yang bukan apa namanya dari kenapa kok dari S1, S2, S3 harus menempuh yang namanya matematik? Karena udah terlanjur masuk sih Bapak Ibu. Kalau itu bukan terlanjur masuk, nah susah, ya kan? Karena emang sudah linearitasnya saya matematik, jadi ngambil di sana. Cuman satu, Bapak Ibu, sebenarnya saya masuk di matematik itu bukan karena saya itu apa namanya jago di matematik, bukan. Tapi karena matematik itu butuhnya juga yang namanya ketelatenan. Karena apa? Yaitu tadi. Belajar itu adalah proses seumur hidup kita. Kalau kita nggak belajar terus, maka akan susah. Kalau boleh sharing, di mana saya sebenarnya itu adalah seorang dosen di Institut Asia yang memang dengan latar belakang backgroundnya saya adalah sains, di mana saya mendapatkan apa namanya gelar itu karena saya juga kuliahnya di sains, di mana kebetulan saya menempuh pendidikan saya itu tidak serta-merta karena keinginan saya, tapi karena memang saya dapat beasiswanya di sana, teman-teman. Jadi sebenarnya saya punya orang tua asuh. Saya dulu waktu S1, kemudian saya itu dapat beasiswa, di mana saya mengharuskan untuk masuk di matematik. Padahal itu adalah bukan sesuatu yang menjadi passion saya. Jadi bagaimana caranya saya mengubah sesuatu yang bukan karena kemampuan saya menjadi apa namanya diri saya sendiri, itu tergantung daripada diri kita sendiri. Sehingga saya mencoba untuk bagaimana menyiasati diri saya supaya saya bisa terus belajar dan meneruskan apa yang menjadi pendidikan saya di awal, begitu. Dan mungkin itu sedikit tentang saya, Bapak Ibu, bahwasanya belajar adalah proses seumur hidup yang tentunya nanti bakalan Bapak Ibu semuanya dapatkan juga. Baik, itu. Jadi ini tadi saya sebenarnya pagi-pagi tadi saya dapat informasi bahwasanya saya akan mengajar teman-teman selama 1 periode ke depan tentang yang namanya matematik. Dan saya juga baru tahu juga tentang apa namanya apa yang akan diajarkan kepada teman-teman. Jadi ini saya sharekan kepada teman-teman terkait dengan pembelajaran kita selama 1 semester atau 1 periode ke depan. Jadi nanti teman-teman bakalan belajar tentang yang namanya himpunan. Nanti Ibu akan mulai untuk mencoba apa ya, untuk agar teman-teman selalu bisa dan apa namanya pengertiannya tentang yang namanya angka, bilangan, itu semuanya nggak salah kaprah. Karena biasanya, kebanyakan ini ya, teman-teman itu menyebutkan angka bilangan itu sesuatu yang berbeda. Ada yang menyebutkan angka 0, 0, dan sebagainya, kayak gitu. Kadang nyebutin bilangan yang ada di apa namanya nomor HP aja 0856 biasanya gitu kan. Nah, padahal itu kurang benar. Nah, yang benar seperti apa nanti kita akan bahas. Dan di pertemuan ini kita akan ngebahas tentang yang namanya himpunan.
Kemudian kita belajar tentang yang namanya sistem bilangan, apalagi ini ya, udah himpunan, kita belajar bilangan, terus ada logaritma, tapi tidak. Nanti kita akan bagi menjadi beberapa sesi untuk pertemuan kita. Dan kita fokuskan untuk hari ini teman-teman untuk himpunan dan sistem bilangan. Di mana nanti kita akan melanjutkan untuk pertemuan kita berikutnya untuk yang namanya kita belajar tentang yang namanya logaritma dan yang namanya fungsi. Untuk apa sih itu semuanya? Dan tentunya teman-teman semuanya yang kita akan memulainya dengan yang namanya sistem bilangan. Pernah kenal orang yang ada di depan ini, teman-teman? Pernah ada yang pernah kenal nggak? Siapa kira-kira? Siapa ya? Itu ilmuwan matematik yang menyumbangkan pemikiran tentang apa namanya matematik ya, ilmuwan matematik yang menyumbangkan ilmunya tentang aljabar, tentang penemu angka nol. Nah, siapa kira-kira? Ada yang tahu? Siapa ya? Cari di Google siapa penemu angka nol. Jes, 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 jes. Siapa ya? Siapa kira-kira? Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Ya, Al-Khawarizmi. Al-Khwarizmi, benar banget. Jadi teman-teman, kenapa kok saya ambil tokoh ini? Karena memang pada pembahasan kita pada bahasan yang pertama itu adalah tentang yang namanya sistem bilangan. Di mana sistem bilangan itu pengaruh banget. Apalagi sekarang Bapak Ibu eh, akan muncul mata uang dari negara kita yang cuma muncul bilangannya doang without angka nol, ya kan? Kalau misalkan 20.000 ya cuma 20 aja. Without angka 00 di belakangnya, 3 angka 0 di belakang. Nah, itu kalau misalkan kita menghilangkan dengan yang namanya nol, misalkan ya 2 juta diganti jadi 20.000. Itu kan sesuatu yang sebenarnya komponen bilangan yang dipakai itu 2 sama 0 saja. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu dikurangi nolnya belakangnya, itu pasti udah pada ngamuk ya, nggak mau ya kan. Nah, terkait hal itu adalah salah satu yang memang eh, dibikin dulu ilmuwan itu untuk memudahkan kita. Karena apa, Bapak Ibu, sebenarnya salah satu tokoh kita yaitu Al-Khawarizmi itu adalah ilmuwan di bidang matematik ya. Sebenarnya apakah beliau cuma belajar tentang matematika aja? Tidak, beliau banyak yang dipelajari. Tapi penemuan beliau yang sangat terkenal itu adalah bagaimana mengukur tentang kuantitas, kemudian mengukur tentang struktur ruang, terus ilmu hitung secara singkat ya. Itu di bagaimana seseorang berpikir atau bernalar. Nah, itu ditemukan oleh Al-Khwarizmi ini. Beliau adalah tokoh dalam perkembangan ilmu matematika, khususnya dalam penemuan aljabar dan angka nol. Nah, di mana beliau sebenarnya kalau kita lihat, Bapak Ibu, kalau sejarahnya angka, ya kan, kenapa kok disebut satu, ya kan? Ada beberapa yang menyebutkan ini kenapa kok satu seperti ini? Karena memang sudutnya cuma ada satu bentuknya, yaitu 180 derajat aja. Kenapa ada dua? Karena ada dua sudut yang membentuk untuk angka dua tersebut. Kenapa tiga? Karena memang ada 3 bilangan yang membentuk sudut tersebut. Ada 4 kenapa? 5 kenapa? 7 kenapa? Nah, sebenarnya dulu bilangan yang kita punya itu seperti yang tampil pada layarnya Bapak Ibu semuanya. 1, 2 gitu. Jadi penamaannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu berdasarkan pada banyaknya sudut yang ada. Kalau misalkan dulu kita masih tetap menggunakan yang namanya simbol-simbol dan sebagainya, loh Bu, emang nggak boleh tah pakai simbol-simbol? Masih boleh Bapak Ibu. Kalau misalkan kita waktu di eh masih ingat anak-anak pramuka dulu ada sandi-sandi ya kan, ada Morse dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya juga penerapan dari yang namanya matematik cuman dibuat dalam bentuk sandi-sandi. Dan tentunya itu untuk ngapain? Untuk memudahkan kita dalam menyimpan yang namanya rahasia. Sekarang aja kalau misalkan Bapak Ibu mau bertransaksi apapun Bapak Ibu, itu pasti nanti
ada hubungannya dengan yang namanya bagaimana Bapak Ibu itu mengelola eh, apa sandi-sandinya Bapak Ibu itu dengan baik. Kenapa? Ya karena emang yang kita butuhkan di dalam apa namanya setiap harinya kita itu ya pasti ada hubungannya dengan angka-angka. Kata sandi pun juga mengandung angka. Kemudian untuk yang lain-lain juga yang namanya mengandung angka. Nah, ketika kita ngomongkan hal tersebut, Bapak Ibu, yang namanya matematik, terus bilangan, dan sebagainya, itu pasti nanti itu punya maksud dan tujuan tertentu. Nah, ini salah satunya adalah algoritma. Oke, saya pengen tahu dulu deh, Bapak Ibu, ada berapa macam bilangan sih kira-kira yang Bapak Ibu kenal? Bilangan apa saja sih yang Bapak Ibu kenal? Ada apa? Boleh di chat, boleh open mic, silahkan. Bilangan apa saja yang kira-kira Bapak Ibu kenal? Apa Asli, ya? Bu. Asli, oke. Asli, kalau kita ngomongkan asli, bilangan asli mulai dari mana? Mulai dari berapa? 1, Ibu. Sampai berapa ya? Sampai berapa ya? 9, Bu. Sampai 0. Sampai 0? 1 sampai 0 itu gimana coba? 1 sampai 0? Asli, asli dimulai dari 1. Boleh, benar, betul banget. Asli, oke. Tadi yang raise hand, apa tadi? Yang turunkan tangan tadi. Bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan genap. Oke. Asli. Ini yang menggelitik ini. Oke deh. Bilangan asli, bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulai dari berapa? Beda nggak dengan bilangan asli? Mulai dari 0, Bu. Mulai dari 0? 0. Oke. 4 itu bilangan asli atau bilangan cacah? 4 itu bilangan asli atau bilangan cacah kira-kira? Bilangan cacah, Bu. Bukan bilangan asli? Asli, Bu. Asli dan cacah. Abu cacah. Ya asli ya cacah ya kan tuh kan mulai oleng nih kayaknya. Ya asli ya cacah, iya bener emang banget, bener banget teman-teman. Jadi asli ya cacah. Loh kenapa kok seperti itu? Nanti kita akan bahas. Oke, kalau sudah bilangan asli, bilangan cacah, ada yang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Oh ini udah ada yang ingat bilangan prima nih ya. Oke, apa itu bilangan prima? Bilangan yang mempunyai faktor. Faktor, apa faktornya? 2 faktor, jadi bisa dibagi dengan bilangan lain, Bu. 2 faktor yaitu bilangan dua faktor yaitu bilangan apa dengan bilangan apa? Bilangan selain 1 dan dirinya sendiri. Oke. Pinter nih ya. Kok bisa sih? Baik. Saya pilih, saya tak drawing aja ya. Matematik kalau nggak nulis itu kayaknya susah. Muncul slide kosong ya di teman-teman. Muncul, Bu. Oke. Bu. Emang sengaja saya buat tidak full size supaya apa? Supaya nanti saya bisa nulis nyoret-nyoret. Ya, oke. Tadi udah ada bilangan asli. Bilangan asli atau disebutkan dengan N itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus muncul lagi yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah misalkan kalau di sini simbolnya itu adalah bilangan cacah simbolnya adalah apa namanya? Bilangan cacah C boleh terserah ya. Oke. Mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada yang namanya bilangan bulat atau kita simbolkan bilangan Z ya. Itu nilainya adalah dari negatif tak hingga tek 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 tek
ya kan? Berapa? Min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Teman-teman kalau seperti ini, tandanya dia adalah sesuatu yang tak terhingga. Ini juga sama, tak terhingga. Karena bilangan yang kita miliki sebenarnya banyaknya berapa, tak terhingga banyaknya. Ini juga ada berapa, juga tak terhingga banyaknya, teman-teman. Sehingga kalau kita ngomongkan, loh, 2 itu termasuk bilangan asli atau caca atau bulat? Ketiga-tiganya. Kenapa? Karena kalau kita gambarkan, itu seperti ini, teman-teman. Semua yang ada di dalam bilangan asli, itu termasuk dalam bilangan bulat. Kok bisa? Iya, karena bulat itu mulai dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Kalau bilangan asli itu mulai dari 1 sampai dengan tak hingga. Ya kan? Nah, kenapa kok kita bikin kayak gitu? Karena nanti kita ngomongkan tentang yang namanya himpunan. Nah, asli di dalam bilangan asli di apa? Ditutupi oleh yang namanya bilangan cacah. Karena cacah mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah itu apa? Bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang memang nanti teman-teman bisa dibentuk dalam bentuk pecahan, yaitu bentuk A per B. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita ngomongkan tentang yang namanya bilangan rasional dan seterusnya. Oke. Kenapa kita ngomongkan itu? Tadi ada yang nyebutkan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Kok bisa? 2 itu prima atau bukan? 2 itu prima atau bukan? Prima. Nah, Prima, kenapa Bu. prima? Kenapa 2 prima? Karena bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu. Bilangan itu maksudnya apa? Yang dimaksud ya 2 itu sendiri. Ya kan? 1 dan 2. Faktornya cuma 2 doang. Kenapa? Insert. Ibu kasih di slide. 1 bilangan prima apa bukan? Bukan, Bu. Kenapa? Nggak bisa dibagi lagi. Dia Nggak bisa dibagi. 1 dan 1 cumanan, ya kan? Lah, Iya, ini Bu. tuh kan sesuatu yang sama. Faktornya cuma 1, jadi 1 bukan bilangan prima. Jadi saya tegaskan, Bapak Ibu, bilangan prima terkecil itu adalah 2. Bilangan prima terkecil adalah 2. Satu-satunya bilangan prima genap adalah 2. 3 bilangan prima bukan? Yes, karena 3 cuma bisa dibagi 1 dan 3. 4 prima apa bukan? Bukan. Bukan, Bu. Bukan. Karena bisa Karena dibagi 2. 1. Betul. Faktornya nggak hanya 1 dan 4 doang. Karena bisa dibagi bagi 2, bagi 4, bagi 1. Nah, itu berarti sudah melanggar yang namanya pembagian atau faktor-faktor dari bilangan prima. 37 prima bukan? Prima bukan Prima, ya? Bu. Prima. 39 Bukan. Bukan, Bu. bukan. Karena bisa dibagi bagi 3, Ya. ya kan? Bagi 13 dan Ya. seterusnya. Oke. Oke. Nyampe sini teman-teman bisa dipahamkan? Bisa, Bu. Oke. Sekarang kita ngomongkan antara bilangan dan angka. Kira-kira apa bedanya angka dengan bilangan? Kira-kira apa bedanya antara angka dengan bilangan? Apa ya? Apa bedanya antara angka dengan bilangan? Apa ya?
Apa bedanya antara angka dengan bilangan? Siapa? Boleh? Silakan berpendapat teman-teman. Apa bedanya antara angka dengan bilangan? Apa ya? Apa bedanya angka dengan bilangan? Apa ya? Boleh berpendapat? Apa bedanya angka dengan bilangan? Angka itu simbolnya, Ah, kemudian kalau bilangan itu adalah kalau misalkan kayak alfabet, angka itu alfabetnya, bilangan itu kata-katanya. Nah, benar. Jadi kalau teman-teman ngomongkan, jadi angka itu sebenarnya simbol. Simbol bentuknya itu namanya angka. Tapi kalau bilangan itu adalah bagaimana teman-teman pengucapannya. Nah, sehingga beda banget kalau kita ngomongkan tentang yang namanya angka bilangan. Jadi teman-teman kalau ngomongkan tentang yang namanya apa namanya nomor HP misalkan, ya kan? 0856 ya benar seperti itu, bukan 0856 karena nggak ada bilangan kosong, itu nggak ada ya. Jadi kalau misalkan untuk penyebutan, kalau kita ngomong membilang, maka yang namanya 0 itu ada, tapi kalau kosong itu nggak ada ya. Kalau himpunan kosong ada. Sehingga teman-teman kalau kita mau belajar lebih dalam lagi sebenarnya eh, ngomong tentang yang namanya bilangan itu semua berbeda. Dan pastinya itu akan membuat teman-teman semuanya jadi lebih jelas. Kok bisa sih sebenarnya kalau kita ngomongkan tentang bilangan, itu pasti nanti, sebentar hmm, saya taruh mana tadi? Jadi sudah saya siapkan, mau saya play. Sebentar ya teman-teman. Oh, ketutupan. Sebentar, sebentar, sebentar. Taruh mana ya? Kok jadi hilang? Hmm. Ketutup. Sebentar, teman-teman. Wait minute. Nggak asik nih. Wah, padahal saya mau menunjukkan video tadi. Baiklah, kita lanjutkan dulu aja deh. Oke, itu adalah bedanya antara bilangan dan angka, teman-teman. Jadi kalau penyebutannya, kenapa kita tadi ngomongkan hal tersebut? Karena nanti kita akan ngomongkan yang namanya bilangan. Bilangan yang terbesar, ya, itu nanti disebut dengan bilangan real. Nah, sebenarnya sebelum kita ngomongkan tentang yang namanya bilangan real, kita ngomongkan tentang yang namanya bilangan rasional. Rasional. Atau kita ngomongkan tentang bilangan rasional. Kalau real itu simbolnya R, rasional itu Q. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya itu anggota dari bilangan bulat. Jadi A dan B-nya harus bilangan bulat. Terus B-nya nggak boleh sama dengan 0. Saya
tegaskan lagi. Apa sih bilangan rasional itu? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya itu adalah anggota bilangan bulat, terus B-nya, penyebutnya, nggak boleh sama dengan 0. Kenapa kok nggak boleh sama dengan 0, teman-teman, kira-kira? 2/3. Apakah dia bilangan rasional? Apakah dia merupakan bilangan rasional? Rasional bukan ya? Apakah Ya, Bu. 2? Ya? Rasional. Nah, kenapa? Karena dia, Karena B-nya bukan 0. karena B-nya bukan 0. Terus atasnya ini A dan B-nya 2 dan 3 itu anggota dari bilangan bulat. Terus B-nya nggak 0. Sekarang saya mau tanya. 5, dia rasional apa bukan? 5. Definisinya tadi, rasional adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk A per B, A per B, di mana A dan B-nya adalah anggota bilangan bulat, dan B-nya tidak sama dengan 0. Kira-kira 5 bilangan rasional apa bukan ya? Iya, Bu. Rasional. Rasional, Bu. Rasional, Bu. Iya, Bu. Kenapa? Karena 5 itu sama dengan 5/1, ya enggak? A atau A per B. Nah, 5 itu bisa dibentuk menjadi 5/1, di mana 5 anggota bilangan bulat, 1 anggota bilangan bulat, terus 1 nggak sama dengan 0, ya kan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Akar 4, bilangan rasional apa bukan? Apa meneh iki? Iya, Bu. Kenapa? Karena akarnya sama dengan 2, terus Karena dua dibagi juga 2, Yes, sama dengan terus sama dengan 2/1, Bu. yes, tuh. Jadi sama dengan 2 dan dia 2/1. Sekarang saya mau tanya 0,9 rasional apa bukan ya? Rasional, Bu. Yes. Kenapa? Karena 0,9 adalah 9/10. Nah, 9/10, terus di mana 9 anggota bilangan bulat, 10 Dan anggota 10 bilangan bulat. dan 10 bukan 0. Yes, good. Itulah bedanya kalau kita mau ngomongkan tentang yang namanya bilangan bulat. Nah, kalau saya mau tanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, ini rasional atau bukan? Kan apa iya ya? Ya apa bukan ya? Gimana ya? Krik, 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 krik. Rasional bukan ya? Rasional, Bu. Kenapa? Kenapa? Aduh, 2 jam diteter sama yang namanya matematik tuh pusing. Kenapa dia rasional? Apa ada yang mengatakan bukan rasional? Karena bukan 0, Bu. Apanya yang bukan 0, nak? 1, 2, 3, dan seterusnya itu tadi. Padahal tadi syaratnya bilangan rasional itu bisa dibentuk dalam bentuk apa? A per B, ya kan? Benar nggak? Bener, Bu. Ah, berarti gimana dong?
Dia gimana caranya merubah itu menjadi bentuk A per B? Hmm, berapa per berapa? Kalau saya mau merubah dalam bentuk A per B, 6/5. terus berapa nak? 0/5? 6/5 Bu, tapi hasilnya cuma 1,2 bukan 1,235. Oke, saya kasih jawabannya teman-teman ya. Kan dimanapun kita, bagaimanapun bilangannya, kita nanti mau ngerubah bilangan itu, ya, sistem bilangan itu menjadi bilangan yang bentuknya adalah sebuah pecahan. Nah, untuk apa? Satu, teman-teman, kalau misalkan saya punya nih ya, eh kalau teman-teman punya 1,25 bisa dibentuk jadi pecahan biasa Bisa, Bu. 125 per 100. 100, ya kan? Kan kita intinya itu mau rubah. Bu, boleh nggak sih Bu, kalau kita mau bulatin itu kan 1,23456. Aku mau pilih cepatnya aja, 1,3 aja. Atau 1,2 aja. Aku bulatin satu angka di belakang koma. Boleh nggak Bu? No. Cara kita merubah bilangan menjadi bilangan rasional dalam bentuk pecahan itu bukan dengan cara dibulatin, tapi dengan cara pendekatan yang memang benar-benar dianjurkan. Contoh, Bu, saya mau lihat Bu, ini tuh rasional nggak? 2,252525 sampai seterusnya. Ini rasional atau enggak? Kalau kelihatannya Bu, karena dia sampai tak terhingga, maka dia bukan rasional. Padahal kalau kita lebih jelasnya lagi teman-teman melihat ini itu adalah bilangan rasional. Kok bisa? Ya, ada bilangan yang berulang. 25, 25, 25 dan seterusnya. Berarti bisa diketahui polanya. Kalau tadi dia bukan rasional, teman-teman. Kenapa? Dia nggak diketahui polanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Polanya itu adalah bertambah 1, n plus 1, n plus 1 terus. Tapi kalau ini polanya berulang. Ini bisa dipakai, ini termasuk bilangan rasional. Kok bisa? Ya. 2,25. Bisa nggak sih Bu ini menjadi bentuk pecahan biasa? 2,252525 dan seterusnya. Ini saya misalkan X, teman-teman. Saya misalkan X. Yang berulang berapa bilangan? 2 bilangan, yaitu 2 dan 5. Maka teman-teman bisa mengalihkan dengan 100. Kalau yang berulang 3, ya dikalikan dengan 1000. Kalau X adalah 2,252525 dan seterusnya, maka saya punya 100X sama dengan berapa, teman-teman? Kalau X adalah 2,25252525 dan seterusnya, maka 100X adalah, yes, ayo. Ini dikali 100 kan? Berarti berapa, nak? 225,2525. Betul. Kan ini nggak tahu sampai belakang terus, ya kan? Maka kita kurangkan. X dikurangi 100X adalah negatif 99X. Kemudian 2,252525 dikurangi 225,252525. Berapa, teman-teman? Minus 223. Yes.
Berarti X-nya sama dengan min 223 itu sama dengan min 99X. Berarti X sama dengan 2,2525 223 bagi 9. 9. Ini bilangan bulat, bilangan rasional bukan? Rasional, Bu. Yes. Bilangan rasional. Karena bisa dibentuk dalam 223 per 99. Yuhu, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bu, mau tanya. Yes. Apa Bu, itu? tadi bisa diulang nggak ya? Itu dapat 99 dari mana? Mohon maaf, tadi Boleh. ketinggalan. Boleh banget, boleh banget. Sebentar ya. Saya sambil mengirim sebentar, teman-teman. Sebentar, ini diminta kewirausahaan. Sebentar ya. Sebentar. Oh, ini sudah. Baik, saya ulangi dulu teman-teman. Saya gunakan cara soal yang lain biar teman-teman lebih paham lagi. Baik, begini. Bu, gimana caranya kita itu nanti itu bisa mengetahui dia itu rasional atau bukan? Kalau bilangannya itu adalah bilangan yang tak terhingga. Desimalnya tak terhingga. Bagaimana caranya? Kita buat permisalan teman-teman. Misal nih ya, saya punya bilangan 0,123, 123, 123, dan seterusnya. 123, 123, 123 ini rasional atau enggak, Bu? Kita mau ngecek, teman-teman. Kalau saya lihat tadi, ya kan, saya udah kasih tahu teman-teman bahwasannya kalau bilangannya itu ada perulangan, ya, ada perulangan seperti ini, 123, 123. Berarti dia patut dicurigai kalau dia itu adalah rasional. Bagaimana caranya? Umpamakan ini adalah X, teman-teman. Boleh A, boleh B, boleh C, dan seterusnya. Kalau X adalah 0,123, 123, 123, berulangnya kan yang bilangan yang berulang kan 3, 1, 2, dan 3, ya kan? Maka nanti pengalinya berapa berarti teman-teman? 1000. Yes, 1000X. Ngelihatnya dari mana? Banyaknya bilangan yang berulang. Kalau 2 bilangan berulang, maka dikalikan 100X. Kalau 4 bilangan yang berulang, kalikan 10.000X. Karena yang berulang itu adalah 1000, yang berulang itu adalah 3, maka dikalikan dengan 1000X. Berarti 0,123, 123, 123. Kalau kali 1000 berapa? Ini kalau dikalikan 1000, berapa? 123,123, Yes, 123. yes, yes, betul. Loh Bu, kenapa sih kok kita harus ngalikan 1000, teman-teman? Kalau kita ngecek dari sini, ya kan? Ini yang berulang itu adalah 3 kali. Sehingga nanti teman-teman kalau buat kayak gini, itu lebih mudah. Kalau dikali 10, bisa nggak Bu? Kalau dikali 10, yang ada di sini jadi 1,23. Ya kan? 231, 231, gitu kan? Bisa nggak Bu? Bisa. Cuma nanti itu teman-teman jadi apa namanya, lebih mudahnya berapa banyak yang berulang yaitu dikalikan. Bisa kalau kalikan 10 bisa, kali 100 ya bisa. Tapi itu tadi, lebih mudahnya adalah dikalikan dengan banyaknya yang berulang. Nyampe sini bisa dipahami teman-teman?
Bisa, Bu. Yes. Diapakan? Dikurangkan. Kenapa? Kita mau mencari nilai X. X kurangi 1000. X berarti min 99X. Betul. Ini min berapa? 123. Berarti X-nya adalah 123 per 999. Loh, bisa dibuat dalam bentuk pecahan? Bisa. 123 per 999. Bu, kenapa tadi kok ini kok ini tadi itu bukan rasional? Dia disebut irasional. Ya karena ini tidak punya pola yang berulang. Nah, sekarang nanti mau kamu misalkan di sini X. Mau kalikan berapa? Nggak nemu nanti. Karena dia nggak ada pola yang berulang. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seterusnya. Nggak ada bilangan yang berulang. Sehingga kalau dipermisalkan nggak bisa. Bagaimana? Bisa? Dipahami? Bu, maaf mau bertanya. Yes? Itu yang bilangan -123 itu kan min ya, Bu. Itu kan yang pindahkan 999-nya. Bukannya 123-nya itu tetap min ya, Bu. Bukan jadi plus ya harus. Oke. Ini kan. Jadi teman-teman ini tuh sama kayak gini loh. Iya, yang itu. Yang itu 2 kan kali 3 min. itu sama dengan 6. Gitu kan? Kalau nyari I3 itu teman-teman berarti kayak apa? 6 dibagi 2. Iya kan? Kalau pembagian, kalau pindah ruas, teman-teman kan bilangannya pindah ruas kan? Sebenarnya itu bukan pindah ruas, tapi sama-sama dibagi negatif 99. Supaya saya hilang X-nya, tinggal X doang, berarti kan ini harus dibagi 99, ya kan? Min 99. Yang sebelah sini juga harus dibagi min 99 juga. Teman-teman kalau dipindah ruas, kalau itu perkalian, pembagian, tandanya tidak berubah. Negatif ketemu negatif nanti jadi apa? Positif, ya kan? Kecuali gini, loh Bu, bagaimana misalkan gini ya. 2x plus 5 sama dengan 10. Misalkan gini. Loh kan tak pindah ke sini. Maksudnya kan gini toh. Kan harusnya ini tuh negatif. Gini toh. Iya, Bu, gitu. Harus Nah, yang sama. betul. Kalau ini itu adalah penjumlahan, pengurangan. Maka kalau di pindah ruas, sebenarnya ini bukan pindah ruas ya. Ya wes, bahasanya teman-teman dulu deh, pindah ruas saja. 5. 5 sama dengan 2x. Berarti x-nya adalah 5 per 2. Apakah 2 kalau pindah ruas ini nilainya jadi negatif? Tidak. Yes. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Yes, Makasih, yes. Bu. Yes. Sami-sami teman-teman. Wah, ternyata teman-teman masih semangat. Sebentar ya. Bisa dilanjut. Oke. Bisa, Bu. Oke. Itulah teman-teman. Kalau kita ngomongkan tentang yang namanya bilangan. Wah, kayaknya kita nggak nutut untuk masuk di breakout room. Kita lanjut aja dulu ya teman-teman. Nanti kita diskusi eh, di akhir-akhir aja. Baik. Itu kalau saya sambil nulis-nulis begitu teman-teman lebih jelas kah daripada saya cuma ngobrol aja? Kayaknya lebih jelas ya. Tapi PPT-nya Ibu, tulisannya Ibu nggak begitu bagus. Emang udah dari sononya ya. Baik. Oke, kita masuk di bilangan real. Yang kita maksud di sini itu adalah bilangan real, teman-teman.
Bilangan real itu adalah bilangan yang merupakan gabungan semua bilangan. Jadi ya termasuk asli, ya bulat, ya real. Real? Apa barusan? Bilangan rasional. Itu disebut dengan bilangan real. Pecahan, terus irasional, rasional, semua digabung jadi satu, itulah yang disebut dengan bilangan real. Yang kita bahas di dalam matematika bisnis itu adalah sistem bilangan real, di mana real itu adalah bilangan yang memang tak terhingga. Kenapa? Yang kita bahas di sini nanti, bilangan-bilangannya adalah bilangan yang memang tak terhingga. Saya mau tanya dulu. Kalau di sini ada 4, di sini ada 6, di sini berapa teman-teman angkanya, bilangannya? 5. 5? Kalau saya bilang di sini adalah 4,9 juta, boleh nggak? Boleh. 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 Emang yang namanya bilangan real itu adalah sesuatu yang tak terhingga. Di antara 2 bilangan real atau 2 bilangan bulat aja, itu ada berapa banyak bilangan di situ? Ada banyak tak terhingga. Ada banyak tak terhingga bilangan di situ, sehingga kalau teman-teman perhatikan, untuk bilangan real itu, bilangan yang kuantitasnya atau jumlahnya itu emang melebihi batas. Jadi tak terhingga. Ya, kapan-kapan Ibu sharekan video tentang asal mula bilangan 0 dan tak terhingga. Kenapa ada bilangan real itu bisa menjadi suatu bilangan yang tak terhingga? Kenapa? Ya, karena emang ada ceritanya. Nah, kebetulan ini tadi sudah saya buka, kok enggak tahu kok nutup lagi. Enggak tahu di mana tadi saya nyimpennya, tiba-tiba ketutup. Nah, sehingga saya harus cari lagi. Enggak nutup kayaknya. Dan itu. Bilangan real itu gabungan dari semua bilangannya yang terdiri dari bilangan bulat, caca, asli, dan rasional dan irasional. Irasional itu berarti yang bukan rasional, yang nggak bisa dibentuk. Yang tidak bisa dibentuk dalam bentuk pecahan atau upper bit. Itu rasional, irasional. Kenapa sih kok kita mau belajar tentang yang namanya sistem bilangan? Ya, karena sistem bilangan yang akan kita pakai itu untuk menentukan himpunan. Himpunan itu apa? Himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek yang berbeda itu seperti apa, Bu? Yang namanya juga himpunan ya, teman-teman ya. Kalau yang namanya himpunan buah-buahan, itu masih termasuk himpunan. Kenapa? Namanya ya, isinya apa himpunannya? Anggur, jeruk, kemudian apel, dan seterusnya. Itu berarti himpunan buah-buahan. Tapi tidak bisa dikatakan sebuah himpunan kalau menimbulkan sesuatu yang perasaan atau membawa yang namanya penilaian seseorang. Contoh, himpunan cewek cantik. Nah, itu bukan himpunan, nggak ada himpunan cewek cantik kayak gitu. Karena apa? Menurut saya, misalkan, si A itu cantik. Tapi menurutnya teman-teman, dia nggak cantik. Berarti yang dikatakan himpunan itu adalah kumpulan-kumpulan objek yang berbeda, yang di mana di dalamnya itu ada elemen atau unsur yang memang dia itu jadi satu atau bersama. Buah-buahan, ya bisa dikatakan himpunan buah-buahan. Karena kalau yang namanya buah yang warnanya kuning, kemudian ada lajur-lajurnya, ada juring-juringnya, kemudian ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, biasanya dipakai untuk yang namanya minuman, itu namanya jeruk. Itu. Jangan bilang kalau misalkan jeruk itu di tempatnya planet Mars namanya apel, kan ya susah. Karena ada perbedaan seperti itu, jadi himpunan itu dibatasi, teman-teman. Mereka selain itu kumpulan objeknya yang berbeda, tetapi mereka itu berada di dalam satu rumpun yang sama.
Buah-buahan ya buah-buahan. Himpunan angkutan umum, ya himpunan angkutan umum. Kenapa orang pintar tidak dikatakan sebagai himpunan? Karena pendapat seseorang untuk kepintaran dari satu orang ke orang lain itu juga berbeda. Ya, kalau himpunan gunung, gunung, gunung itu himpunan apa bukan? Himpunan bukan ya? Himpunan bukan ya? Himpunan bukan ya? Gunung, gunung, isinya misalkan Merapi, Merbabu, gunung merupakan himpunan atau bukan? Himpunan. Karena apa? Dikatakan uh, Gunung Merapi, gunung apa? Apa namanya? Itu berarti merupakan artinya gunungnya tidak bisa dinilai. Artinya bisa dinilai. Ya wis itu namanya Gunung Merapi. Itu yang namanya eh, Gunung Bromo dan sebagainya gitu. Oke. Teman-teman, saya boleh izin untuk minum sebentar kah? Saya ambil minum sebentar. Silakan, Bu. Oke, sebentar saja. Wait. Karena sudah mulai oleng. Seru banget ya. Nih, Bu Puji sampai haus ini menjelaskan panjang kali lebar tentang matematika. Gimana nih, masih semangat teman-teman semuanya? Semangat dong, Bu. Semangat, tapi suaranya kok lesu banget ini. Oke. Kalau teman-teman mau minum, boleh dipersilakan. Oke. Nah, ini Bu Puji sudah kembali. Sudah kembali. Sorry ya, karena agak batuk, jadi saya tadi nggak menyiapkan untuk minum. Jadi sorry. Oke, kita lanjut ya. Oke, semakin malam, semakin perbincangan kita masalah yang namanya bilangan dan himpunan semakin oke, Bu Wit. Saya lanjutkan aja deh. Baik. Oke, yang namanya himpunan itu karena dia kumpulan objek-objek berbeda dan di dalamnya itu ada unsur-unsur di mana dia itu satu rumpun. Nah, itulah yang disebut dengan himpunan. Jadi kalau yang namanya orang masih bisa menilai bahwa dia itu oke atau enggak, itu berarti bukan disebut sebagai himpunan. Nah, gitu. Nah, penyajiannya adalah bentuk apa? Numerasi, teman-teman. Karena nanti yang akan kita bahas di sini adalah numerasi itu kita menyebutkan anggota-anggotanya di dalam sebuah simbol ya. Enumerasi itu seperti bilang kurung tapi dia itu agak kalau saya besarkan, oh sorry ini masih dalam bentuk draw. Saya rek aja deh. Saya besarkan. Nah, nih bentuknya. Jadi kurung apa ini ya? Kurung 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 keriting. Kurawa, Bu. Kurung kurawal. Ya. Kurung kurawal benar. Kurung kurawal. Nah, dari situlah yang disebut dengan simbol dari enumerasi. Simbol-simbol yang dipakai kayak gitu. Nah, tadi sudah kita bahas himpunan bilangan asli seperti ini, himpunan bilangan bulat positif 1 2 3 dan seterusnya. Himpunan bilangan bulat mulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Himpunan bilangan rasional tadi udah kita bahas ya, A per B. Himpunan bilangan real itu berarti semua anggota bilangan mulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga sampai dengan bilangan rasionalnya juga diikutkan. Nah, itu himpunan, teman-teman. Kalau kita ngomongkan masalah himpunan, teman-teman. Jadi kalau notasi pembentukannya, kalau di bagian kiri itu adalah sebagai lambang atau elemen dari suatu himpunan, di mana ada, kalau kita nanti membuat himpunan gitu ya, himpunan, contoh ini saya insert.
Sorry. Oke. Himpunan bilangan bulat genap ya. Himpunan bilangan bulat genap yang lebih dari 10 misalkan. Himpunan bilangan bulat genap yang lebih dari 10. Bilangan bulat genap yang lebih dari 10. Berarti isinya apa? Himpunan bilangan bulat. Ini jadi kurung kurawal. Sedemikian ini. Sedemikian itu bentuknya seperti ini. Seperti tiang. Sedemikian rupa. X itu adalah anggota bilangan bulat genap. Nah, genap itu berarti 2N, Z2N, di mana ini adalah anggota bilangan genap. Nah, apa saja isinya teman-teman kalau hubungan bilangan bulat ini? Lebih dari 10 berarti 12, 14, terus 16, dan seterusnya. Karena ini apa? Lebih dari. Lebih dari berarti sesuatu yang memang nilainya itu hampir tak terhingga. Kenapa kok kita ngomongkan tentang himpunan? Ya, karena nanti kita akan memilah-milah di dalam bisnis kita itu ada yang beririsan atau enggak. Di dalam bisnis kita itu ada yang digabung atau enggak. Nah, itulah yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn itu adalah sebuah bilangan yang menyatakan apakah nanti sebuah himpunan A, himpunan B itu sama-sama punya irisan atau enggak. Irisan itu apa? Irisan itu adalah unsur-unsur yang sama. Kalau gabungan apa? Gabungan itu adalah unsur yang ada di himpunan A digabung dengan unsur yang ada di himpunan B. Itu gabungan. Kalau irisan berarti cirinya cari yang sama doang. Oke, saya lihat dulu. Saya itu kan ya, bahas dulu ya. Misalkan saya punya U. U itu isinya adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B itu isinya adalah, U itu adalah semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B isinya adalah 2, 5, 6, 8. Cara gambarnya teman-teman, coba dicek apakah dia punya unsur yang sama. Ada berapa bilangannya? 5. Terus apa lagi ya? Ada. Nah, caranya adalah teman-teman, 2 sama. Wah, udah mulai ngantuk nih ya. 2 ada. Berarti kalau ada yang sama, teman-teman, maka gambarnya adalah dia beririsan antara A dengan B. Yang sama apa? 2 sama 5. 5. A itu isinya apa? 1, 2, 3, 5. Udah ada 2, 5, yang belum apa? 1 dengan 3. B, sudah ada 2, 5, yang belum apa? 6, 8. Loh, yang di luar ini apa? Namanya juga semesta. Semesta itu berarti semuanya. Dia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang yang sudah ada bilangan berapa? 1, 2, 3. Berapa yang belum ada lagi? 4, ya kan? Kan di sini ada bilangan 1 sampai 8. Terus di sini sudah ada 1, 3, terus 6, 8, 2, 5. 1, 2, 3, 4 belum ada. 5 udah ada. 6. Berapa lagi yang belum? 7. Berarti taruh di luar. Bisa dipahami untuk diagram Venn dari himpunan? Bisa, Bu. Lah inilah teman-teman kenapa? Karena nanti yang namanya himpunan ini
itu nanti bakalan teman-teman pakai untuk menentukan yang namanya pengelompokan dari bisnisnya teman-teman. Oke. Kalau itu himpunan yang punya irisan, di mana kita harus gambarkan terlebih dahulu. Di dalam himpunan kita akan ngomongkan tentang yang namanya kardinalitas. Kalau tadi itu ada irisan, ada gabungan. Kalau gabungan itu berarti ya semua elemen yang ada di A digabung. Jadi A digabung B, ini ya. Isinya apa saja? 1, 2, 3, terus 5, 6, 8. Ini namanya gabungan. Yang diarsir yang mana ya? Semua yang digabung. Dipakai semua. Berarti yang diarsir itu. Kalau irisan, cuman tengahnya doang. Yang sama. Yang diarsir. Tapi kalau gabungan, digabung semuanya. Yang 2 kali teridentifikasi, dituliskan 1 kali aja. Sehingga kalau gabungan adalah 1, 2, 3, 5, 6, 8. Kita harus ngomongkan tentang yang namanya kardinalitas. Kardinalitas itu adalah jumlah elemennya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya X sedemikian, X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20, misalkan. Bilangan prima yang lebih kecil dari 20 apa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ada berapa? Ada 8. Jadi kalau misalkan nanti ngomongkan kardinalitas di dalam ilmu bisnis ataupun matematik bisnis, maka kardinalitas itu merupakan jumlah elemennya, banyaknya elemennya. Jadi banyaknya anggotanya. Di dalam suatu himpunan, kardinalitas itu dinyatakan sebagai banyaknya himpunannya itu ada berapa, anggota himpunannya ada berapa. Tuh. Bu, kalau saya punya B itu isinya adalah A, terus himpunan A, himpunan A, himpunan kosong, maka jumlahnya ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 macam. Berarti ya kardinalitas B-nya ada 4. Yang C contohnya adalah X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 21. Berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Berapa kardinalitasnya? Oh, ada 8. Berarti kardinalitasnya adalah 8. Bagaimana? Bisa dipahami? Sementara masih bisa nyambung? Bisa, Bu. Bisa. Ini udah mulai loyo? Belum? Semuanya masih nyimak ini ya ternyata ya. Keren nih teman-teman. Karena memang nanti teman-teman untuk matematik bisnis itu dipakai untuk apa? Buat teman-teman nanti ketika nanti udah mulai ngitung namanya kurva penawaran, permintaan, terus masuk di operation research, menentukan laba, menentukan rugi, itu ada hubungannya dengan yang namanya sistem bilangan dan juga himpunan bagian. Nah, itulah teman-teman. Sekarang kita bahas lagi. Ngomongkan yang masalah himpunan. Himpunan yang sama itu adalah ketika ada suatu himpunan, ya, misalkan himpunannya A, terus ada lagi himpunan B. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen yang A merupakan elemen yang ada di B. Jadi, suatu himpunan dikatakan sama kalau jumlah bilangan atau jumlah anggota yang di himpunannya itu sama, plus isinya juga sama. Artinya apa? Ya isinya kalau A cuma 0,1, B juga 0,1. Gitu. Jika nggak kayak gitu, maka A tidak sama dengan B. A sama dengan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Intinya di A ini kudu podo ambek di B. Harus sama. Itulah yang disebut dengan bilangan himpunan yang sama. Loh Bu, kalau misalkan A itu 3585,
Ya kan isinya itu 3585. B isinya 538. Maka A dan B itu sama enggak? Coba cek teman-teman. Isinya kalau A itu 3585, berarti ada dua unsur yang sama. Isinya apa saja berarti? Yo 358 doang. B isinya apa? Yo 538. Sama. Maka A bisa dikatakan sama, B itu sama. Kalau apa? Unsur yang ada di himpunan A, unsur yang ada di himpunan B, itu semuanya sama. Sampai sini? Ya, kayaknya teman-teman sudah mulai oke dan mulai mengingat-ingat kembali terkait dengan yang namanya himpunan. Karena himpunan itu nanti bakalan kita pakai di dalam kita menyelesaikan yang namanya modal, yang namanya permintaan, yang namanya penawaran. Nah, itu sehingga teman-teman harus ditambahi dengan yang namanya matematik. Oke. Kalau ekivalen, jadi nanti kalau saya ngomong tentang ekivalen, berarti teman-teman harus tahu. Ekivalen itu tidak harus sama. Kalau tadi himpunan yang sama A sama dengan B, kalau unsur yang ada di A itu sama persis dengan yang ada di B. Tapi kalau ekivalen, itu yang diperlukan adalah kardinalitasnya doang. A itu kardinalitasnya berapa? Oh, 4. Anggotanya 4. B itu kardinalitasnya adalah 4. Anggotanya 4. Maka dua himpunan ini dikatakan ekuivalen karena dia punya kardinalitas yang di A adalah 4, yang kardinalitas yang ada di B ada 4 juga. Sehingga himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Beda loh ya. Sama dengan ekuivalen, beda. Coba dari penjelasan saya tadi, himpunan yang sama dengan himpunan ekuivalen bedanya apa? Himpunan yang sama dengan himpunan yang ekuivalen, apa bedanya? Bedanya Bu, kalau himpunan yang sama, dia harus memiliki elemen yang sama persis dan juga kardinalnya harus sama. Yes. Itu berlaku untuk baik antar dua himpunan maupun lebih. Kemudian kalau untuk yang ekuivalen itu berlaku hanya ketika kardinalnya atau jumlahnya di dalam sebuah himpunan itu sama. Yes. Dia nggak harus sama elemennya, tapi kalau kardinalnya sama berarti dia ekuivalen. Yes, betul. Betul banget. Nah, itulah udah dijelasin sama temennya ya. Jadi kalau himpunan ekuivalen yang sama cuma butuh yang namanya kardinalitas. Tapi kalau himpunan yang sama, maka dia isinya harus sama persis. Nah, itu. Karena apa? Kita nanti akan ngebahas tentang yang namanya himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas, ya itu hanya jika keduanya tidak punya elemen yang sama. Elemen yang sama itu nggak ada sama sekali. Misalkan A isinya 1, 3, 5, 7. B isinya A, B, C, D. Nggak ada yang beririsan. Sehingga A itu saling lepas dengan B. Diagram Venn-nya kalau dibuat kayak gini, itu adalah dia saling lepas. Kalau tadi kan contoh yang di awal itu adalah beririsan. Karena dia punya yang sama, maka dia punya yang beririsan. Tapi kalau yang namanya himpunan saling lepas, nggak ada sama sekali yang sama. Loh, tapi untuk A dan B, apakah himpunannya terbatas? Bu, enggak. Terbatas itu maksudnya apa? Kalau A itu adalah berupa bilangan, B itu adalah huruf-huruf, itu kan sesuatu yang berbeda. Yes. Maka dari itu dikatakan dia saling lepas karena apa? Enggak ada yang beririsan. Nah, itu. Kalau kuasa atau power set itu adalah himpunan, suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A termasuk kosong dan juga dirinya sendiri. Contoh, himpunan kuasa itu apa? Himpunan kuasa itu power set atau dari himpunan yang ada. Jadi misalkan saya punya A
A itu isinya 1, 2. Ya kan? Nah, karena ada 2, maka rumusnya itu adalah 2 pangkat M. Berapa saja? Apa saja sih himpunan kuasanya? Jadi ya, yang pertama himpunan kuasa itu harus selalu mengandung angka 0. Angka 0. Himpunan kosong. Himpunan kosong itu simbolnya yang kayak gini. Saya gambarkan. Oh, nggak bisa ini. Ini adalah himpunan kosong. Dia selalu, kalau disuruh nyebutkan, himpunan kuasanya atau power setnya dari yang isinya 1, 2, himpunan yang isinya 1, 2 itu apa? Selalu isinya adalah himpunan kosong, terus yang terdiri dari 1 unsur, 1, terus 2. Yang terdiri 2 unsur, 1, 2. Loh Bu, gimana kalau misalkan slide. Gimana kalau misalkan di himpunannya itu adalah A, itu isinya 1, 2, 3. Berarti himpunan kuasanya apa saja, Bu? Nah, kalau kita lihat himpunan kuasa, maka untuk PA atau himpunan kuasanya, kalau di statistik ini peluangnya, ya, berarti selalu ada yang namanya himpunan kosong. Selalu, ini di mana-mana, kalau ini selalu ada. Terus, yang terdiri dari 1 komponen aja. Ya 1, ya 2, ya 3. Yang terdiri dari 2 komponen, apa saja? 1 dengan 2, 1 dengan 3. Nggak bisa. Terus, apalagi 2 dengan 3. Itu kalau 1. 2 bilangan. Kalau 3 bilangan, ya 1, 2, 3. Dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu wajib menyertakan himpunan kosong. Terus, yang terdiri 1 elemen saja itu ada apa saja? Oh ya 1, ya 2, ya 3. Yang terdiri 2 elemen apa saja? Ya 1, 2, 1, 3, 2, 3. Gitu. Yang terdiri dari 3 elemen, ya 1, 2, 3. Itu 3, 2, 1 dibalik pun juga sama. Itulah teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita ngomongkan masih berada di yang namanya himpunan, maka kita akan ngomongkan tentang yang namanya intersection atau irisan. Kalau tadi Ibu udah sebutkan kalau irisan itu adalah yang sama. Maka dari itu, kalau gabungan itu, kalau ada yang sama itu ditulis 1 kali, kalau yang ini cuma nuliskan yang sama. Kalau seperti itu berarti lebih mudah lagi dong, Bu. Ya. Bentar. Oke, Ibu lanjutkan. Tuh. Operasi himpunan, kalau tadi irisan itu adalah seperti ini, cuman ada ini. Kalau yang namanya itu irisan, pasti dia punya yang namanya bilangan atau unsur-unsur yang sama. Tapi kalau untuk operasi himpunan, untuk union atau gabungan, sebenarnya kalau dia nggak punya unsur yang sama, ya nggak apa-apa. Kalau ada unsur yang sama, ditulis 1 kali doang. Itu kalau himpunannya adalah merupakan gabungan atau union. Sehingga ini akan membuat teman-teman jauh lebih mudah membedakan antara union dan irisan.
Ini dualitas, teman-teman. Kalau dualitas itu berarti adalah konsep yang memang berbeda, tapi bisa dipertukarkan yang tidak menimbulkan arti baru. Contoh, hukum identitas. Kalau ada bilangan A digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya dirinya sendiri. Misalkan, himpunan eh, himpunan apa? Nama-nama sekolah yang ada di Kota Malang misalkan. Itu kan ada tulisnya. Nah, sekarang kalau digabungkan dengan himpunan kosong itu berarti dia nggak punya anggota. Bukan nggak punya anggota, tapi dia unsurnya di dalam anggota tersebut nggak ada. Jadi disebut dengan himpunan kosong. Sehingga kalau teman-teman ngomongkan tentang yang namanya prinsip dualitas dari hukum identitas, berarti kalau ada himpunan digabung dengan himpunan kosong, maka dia akan menghasilkan himpunannya sendiri. Kalau dualnya, kalau himpunan A diiris dengan himpunan universal atau semuanya, maka akan didapatkan dengan bilangan A itu sendiri atau himpunan A itu sendiri. Nah, ini konsep-konsep dari dualitas. Bu, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya himpunan, sebenarnya apa sih, Bu, yang kita mau pelajari di dalam konsep himpunan ini kalau kita udah mahir di himpunan? Banyak sebenarnya teman-teman kalau kita mau menelaah lebih lanjut lagi, di mana konsep-konsep atau penerapan himpunan secara dalam matematika bisnis itu besar. Kenapa? Yang pertama kita bisa belajar tentang segmentasi pasar. Dalam analisis pemasaran, teman-teman ya, konsumen itu seringkali dikelompokkan dalam himpunan-himpunan berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi misalkan, laki-laki usia 15 sampai dengan 30 tahun. Terus kemudian perempuan usia antara 25 sampai 16 tahun. 25 sampai misalkan 30 tahun. Misalkan. Lah, itu teman-teman kalau yang menjalankan bisnisnya teman-teman bisa untuk yang namanya penentuan segmentasi pasar. Karena apa? Untuk melihat customer segmen kita siapa, itu butuh yang namanya himpunan. Jadi kalau menentukan orang yang bakalan mengkonsumsi produk kita atau bikin suatu pemecahan di mana kalau segmentasi pasarnya oke, seperti jenis kelamin, ya kan, pendapatan, preferensi produk, lah disitulah nanti letak fungsi dari himpunan itu akan membantu memahamkan teman-teman tentang pasar dan menentukan strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, kenapa kok perlu banget yang namanya himpunan ini di dalam matematika bisnisnya teman-teman? Karena nanti pasti teman-teman kalau punya bisnis dan sebagainya atau kerja di perusahaan yang memang dipercayakan di sana untuk keuangan dan sebagainya, ada yang namanya portofolio investasi. Kenapa? Dalam manajemen investasi, ya, investor tuh seringkali punya portofolio dari himpunan-himpunan aset keuangan seperti saham, terus obligasi, instrumen derivatif, dan sebagainya. Itu sehingga nanti bisa mengoptimalkan alokasi dari aset-aset tertentu. Selain itu untuk apa? Untuk analisis resiko, teman-teman. Himpunan yang juga digunakan dalam analisis resiko nanti, itu akan tahu resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaannya teman-teman itu seperti apa. Bagaimana kita bisa mengelompokkan dalam himpunan-himpunan berdasarkan sifatnya itu seperti apa. Sehingga resiko dari operasionalan, keuangan, risiko pasar itu diharapkan bisa membantu manajemen atau mengidentifikasi atau mengukur, bahkan mengelola resiko yang kita ada. Tuh, udah ada analisis risiko, pemodelan keputusan, dan juga analisis persediaan. Lah itulah teman-teman sebenarnya himpunan penyelesaian yang kita miliki, yang kita bahas dari tadi, itu kita bahas di dalam perkuliahan kita matematika bisnis. Dan tentunya yang namanya matematika bisnis itu ada hubungannya dengan operasi himpunan. Kalau tadi kita sudah bahas tentang irisan, kita sudah ngebahas tentang gabungan, sekarang kita bahas tentang yang namanya komplement.
Komplement dari himpunan A itu adalah himpunan yang mengandung semua elemen dan semesta pembicaraan yang tidak ada di dalam A. Namanya komplement berarti yang tidak ada di A, itulah yang akan kita bahas. Kalau himpunan apa namanya buah-buahan berwarna merah gitu ya. Komplement itu berarti selain buah-buahan yang warnanya merah, itu namanya komplement. Berarti yang bukan anggotanya ya. Nah, itu kemudian kita ngomongkan tentang yang namanya operasi himpunan berikutnya, tentang selisih atau difference. Selisih itu adalah ketika kita ngomongkan suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tetapi bukan elemen dari B. Jadi selisih antara dan B, sehingga nanti bisa dikatakan komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Atau A difference B atau A dikurangi B, itu artinya semua anggota yang ada di A kecuali yang ada di B. Bu, ya apa maksudnya, Bu? Misal, Ibu punya A itu adalah 135. B itu adalah 123. A selisih B atau A difference B itu adalah anggota yang ada di A tapi yang di B nggak usah diikutin. Yang ada di A itu yang mana? 135. Ada nggak sih anggota yang A dan B yang sama? Ada. Apa? 1 dengan 3. Benar. 1 dengan 3. Benar. Berarti yang tersisa apa? 5. Ya, sehingga kalau 135 minus 123, itu berarti bilangan yang ada di sebelah sini nggak diperhitungkan. Sekarang udah 1, 3 ada. Berarti yang belum ada, yang nggak ada di sini apa? Oh, 5. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oh, mantep. Ini terakhir nih, slide terakhir. Kalau symmetric difference itu kita bisa ngomongkan bahwasanya himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya. Tidak pada keduanya berarti nggak ada irisannya. Berarti rumusnya apa, Bu? Yo, A digabung B dikurangi A irisan B without irisan. Atau dibuat A selisih B digabung B selisih A, sama nggak, Bu? Sama. Misalkan A itu isinya 2, 4, 6. Nih. B itu isinya 2, 3, 5. AB apa berarti? Symmetric difference-nya. Ya, 3, 4, 5, 6. Karena bisa dibuat A gabung B dikurangi A irisan B. Atau juga bisa A diselisihkan B digabung dengan B diselisihkan A. Nah, itulah teman-teman perkuliahan kita malam hari ini. Saya pengen tahu mereview dari apa yang sudah kita bahas tadi. Bahwasanya selama 2 jam tadi kita udah ngebahas tentang yang namanya apa saja? Sistem bilangan. Terus kemudian himpunan. Bilangan rasional. Yes. Sistem bilangan itu ada banyak. Ada bilangan cacah, ada bilangan asli, ada bilangan apalagi tadi? Oh, ada yang menyebutkan genap. Genap itu ya sama, nanti bisa masuknya di mana? Ya sama-sama di asli ada, di cacah ada, ya kan? Nah, itu. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini adalah bagaimana teman-teman itu memanfaatkan dasar-dasar dari himpunan, kemudian dasar-dasar dari sistem bilangan yang nanti tentunya akan dipakai buat teman-teman untuk bisa dicontohnya di analisis persediaan barang, itu bisa. Teman-teman mau memodelkan jaringan untuk networking, misalkan
untuk apa namanya distribusi barang. Nah, itu bisa. Terus mau menganalisis pelanggan atau pelayan, itu bisa. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu bahwasanya dalam dunia industri, dalam dunia bisnis, tentunya kita bakalan bisa mengelompokkan pelanggan kita, bisa mengelompokkan segmen-segmen kita. Kalau kita bisa melakukan dengan baik, sehingga kita bisa menaruhnya di dalam himpunan-himpunan. Oke, itu saya cukupkan teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan. Sudah pada teler semua ini. Kayaknya antara ngantuk, tapi masih ingin belajar nih Bu Puji kayaknya nih. Tapi energi kayaknya udah mulai habis nih ya teman-teman ya. Iya, karena udah kena matematik nih Bu Wit. Iya, apalagi mungkin paginya mereka pada kerja ini Bu. Yes. Tapi saya berharap teman-teman dengan pembukaan kita malam ini teman-teman jadi semangat juga karena kita udah tahu kemana nanti mau dibawa matematik bisnis itu mau dibawa ke arah mana dan nanti dipakai untuk apa. Nah, itu nanti kita apa namanya simulasikan untuk perhitungan-perhitungan di dalam matematik bisnis. Begitu. Itu sih, Bu Wit. Saya kembalikan ke Bu Wit. Nah, itu ya, teman-teman tentang introduction matematika bisnis. Ada yang mau ditanyakan? Yakin tidak ada? Di awal tadi saya sempat ikut berhitung ya. Saya pilih angkanya 10. Ternyata hasilnya ya tetap 5. Luar biasa ya matematika. Kalau dulu zamannya sekolah saya tuh paling senang mata pelajaran matematika. Cuma seiring berjalannya waktu saya beralih ke bahasa. Nah, tapi semuanya memang memiliki keunikan masing-masing ya Bu Puji ya. Apalagi matematika bisnis ini pastinya sangat berguna untuk pengembangan bisnisnya teman-teman nantinya. Ya, pastinya untuk perusahaan ya, untuk merekam dan mengelola operasi bisnis nantinya. Betul. Nah, itu untuk hari ini, untuk review, ternyata nama Bu Puji ini belum ditambahkan ya, karena memang kebetulan dosen sebelumnya mendadak tidak bisa hadir, akhirnya selama sesi matematika bisnis ini akan digantikan oleh Bu Puji. Nah, reviewnya besok saya kirimkan kembali di grup WhatsApp, supaya teman-teman bisa mengisi dan memilih namanya Bu Puji. Kalau untuk malam ini ternyata belum tercantum di sana, saya sampaikan dulu ke admin ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, karena dibukanya tadi dengan berdoa, maka ditutupnya juga harus dengan berdoa. Supaya setelah perkuliahan ini nanti, semua ilmu yang diberikan oleh Bu Puji bisa diserap dengan baik ya. Dan malam ini supaya bisa mimpi indah. Siapa tahu mimpi tentang matematika bisnis nanti di sana ya. Baik, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin ya robbal alamin. Baik. Itu ya, teman-teman. Terima kasih Bu Puji, sharing ilmunya luar biasa sekali. Kita masih bertemu di Rabu depan ya, di sesi kedua matematika bisnis sebelum libur lebaran ini nantinya. Nah, terima kasih juga atas kehadiran teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup untuk sesi malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Bu Puji, Puji. terima kasih Bu Widya. Terima kasih Bu. wabarakatuh.